Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang kita kembali berjumpa melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita, itulah yang senantiasa menyertai kehidupan kita di dalam Yesus Kristus. Mari kita sama-sama satukan hati untuk berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus yang Maha Baik, hati kami penuh dengan rasa syukur dan terima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami. Sebelum kami menjalani sepanjang hari ini, berkati dan urapi firman-Mu sehingga firman-Mu menjadi terang yang menerangi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini tertulis dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3-5. Begini firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang kebangkitan Yesus Kristus menjamin keselamatan umatnya. Kebangkitan Yesus Kristus dari kematian membuktikan bahwa dosa tidak berkuasa atas Yesus Kristus. Karena firman Tuhan dengan jelas tadi mengatakan bahwa kalau kita baca di dalam ayat-ayat firman Tuhan dengan jelas dikatakan di sana bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi dosa menyebabkan manusia berada dalam kuasa dan hukuman dosa. Apa kuasa dan hukuman dosa? Yaitu kematian. Dosa menyebabkan yang namanya kematian, dan tidak ada manusia yang berkuasa atas kematian. Kenapa? Karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang keturunan orang berdosa. Siapapun kita yang namanya manusia, kita berdosa, dan akibat dosa adalah kematian. Kita suatu saat akan mengalami kematian karena kita orang berdosa. Tetapi melalui kebangkitan Yesus Kristus dari kematian itu merupakan suatu bukti bahwa Ia tidak berdosa. Karena Ia tidak berdosa, maka kematian tidak berkuasa atas dirinya, atas Yesus Kristus. Tetapi sebaliknya Ia yang berkuasa untuk mengalahkan kematian. Kenapa? Itu tadi karena Yesus tidak ada dosa dalam dirinya. Ia tidak berbuat dosa dan dosa tidak berkuasa dalam dirinya. Karena Dia tidak berdosa dan dosa tidak berkuasa atas dirinya, makanya Dia berkuasa atas kematian. Kematian tidak berkuasa atas dirinya, tetapi Dialah yang mengalahkan kematian. Itu tadi karena Dia tidak berdosa. Berbeda dengan kita. Tidak ada yang bisa mengalahkan kematian. Karena kita berdosa, suatu saat kita akan mati. Tetapi menjadi berbeda waktu Yesus dikatakan bangkit dari kematian. Membuktikan bahwa Dia tidak berdosa. Dan Dia tidak dikuasai oleh dosa. Tetapi Dialah yang mengalahkan kuasa dosa dengan kebangkitannya. Jadi kebangkitan Yesus Kristus ini jugalah yang menjadi jaminan bagi umatnya yang percaya kepadanya, yang mengasihinya. Dan jaminan tersebut adalah apa? Jaminan keselamatan bagi umatnya yang percaya dan mengasihinya. Seperti yang tertulis dalam 1 Petrus. Kalau kita baca di dalam 1 Petrus tadi ayat yang kelima dikatakan tadi, yaitu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi melalui kebangkitan Yesus Kristus menjamin kepastian keselamatan atas umatnya yang akan dinyatakan, dikatakan pada akhir zaman. Zaman akan berakhir, tetapi di akhir zaman Tuhan Yesus memastikan keselamatan bagi umatnya yang percaya dan mengasihinya. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa memastikan keselamatan bagi manusia selain Yesus Kristus. Karena semua orang telah berdosa dan berada di bawah
kuasa dosa, yaitu kematian. Tetapi Yesus Kristus tidak berdosa dan kematian tidak berkuasa atas dirinya. Itulah sebabnya Yesus Kristus menjamin kepastian keselamatan bagi umatnya yang percaya dan mengasihinya. Seperti yang tertulis dalam 1 Petrus pasal yang ke 1 ayat 8-9. Demikian firman Tuhan. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi keselamatan jiwa kita adalah tujuan dari kita percaya dan mengasihi Yesus. Kepastian akan keselamatan jiwa kita adalah tujuan dari iman dan kasih kita kepada Yesus Kristus yang telah mati mengalahkan kematian, yang telah bangkit mengalahkan kematian. Oleh karena itu dalam Yesus Kristus kita memiliki suatu kepastian akan keselamatan jiwa kita. Yesus menjamin melalui kebangkitannya dari kematian. Dan sudah seharusnya lah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kita memperhatikan keselamatan yang telah dijamin, yang telah dipastikan, disediakan oleh Yesus Kristus bagi kita yang percaya dan mengasihinya. Sekalipun dikatakan kita tidak melihat Dia, tetapi kita tetap percaya dan mengasihinya. Dan Tuhan Yesus menjamin kepada kita suatu kepastian akan keselamatan jiwa kita yang akan dinyatakan di akhir zaman. Oleh sebab itu kita harus memperhatikan keselamatan hidup kita, bahwa keselamatan hidup kita itu penting bagi Tuhan. Karena itu penting, mari kita memelihara keselamatan, menjaga, memperhatikan keselamatan kita. Karena dikatakan di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 12-16 dikatakan di sana, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memperhatikan keselamatan yang telah dijamin, yang sudah dipastikan oleh Kristus bagi kita yang percaya dan mengasihinya. Dengan cara apa? Bagaimana kita menjaga keselamatan, memperhatikan keselamatan, memelihara keselamatan yang telah Tuhan janjikan, pastikan dalam kehidupan kita. Kita memastikannya dengan cara kita mengusahakan, mengupayakan supaya kehidupan yang kita jalani hari demi hari sampai kepada kesudahan zaman, sampai Tuhan memanggil kita, kita memastikan bahwa kita berada dalam kehidupan yang hidup di jalur kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Karena melalui kebangkitan Yesus Kristus telah menjamin suatu kepastian keselamatan bagi kehidupan kita, bagi kita yang tentunya mengasihinya, bagi kita yang tentunya bukan hanya percaya, tapi kita mengasihinya dengan menaati segala perintahnya, segala firman-Nya. Maka Tuhan akan menyediakan keselamatan yang sudah pasti bagi kita yang dinyatakan di akhir zaman. Oleh sebab itu, taat dan setialah di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Jadikan kami menjadi pelaku firman-Mu, supaya kami Tuhan memperoleh kepastian
akan keselamatan jiwa kami yang sudah dipastikan oleh Tuhan Yesus dalam hidup kami. Dengan jalan kami hidup sesuai dengan jalur kebenaran yang sudah ditentukan melalui firman-Mu Tuhan Yesus. Oleh sebab itu jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan, tuntunlah kami, pimpinlah kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya jika Tuhan yang memimpin dan menuntun kami, yang percaya dan mengasihi Tuhan, dan yang melakukan kebenaran firman Tuhan, maka segala berkat yang terbaik yang Tuhan janjikan dalam kebenaran firman-Mu, itulah yang menyertai kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menjalani sepanjang hari ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.